Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern saat ini. Kepada yang terhormat Bapak Zulkifli selaku dosen mata kuliah AIK 6 dan teman-temanku semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Adila, NIM 43 2018 006, Prodi Teknologi Pangan. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit materi pada perkuliahan hari ini yang berjudul Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Langsung saja kita bahas. Integrasi yang dimaksud adalah model penyatuan yang antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan yang kuat sehingga tampil dalam satu kesatuan yang utuh. Untuk menyatukan ilmu pengetahuan harus berangkat dari pemahaman yang benar tentang sebab terjadinya dikotomi ilmu di barat dan bagaimana paradigma yang diberikan Islam tentang ilmu pengetahuan. Pendidikan yang berlangsung di zaman modern ini lebih menekankan pada pengembangan disiplin ilmu dan spesialisasi secara ketat sehingga integrasi dan interkoneksi antar disiplin keilmuan menjadi hilang dan melahirkan dikotomi ilmu-ilmu agama di satu pihak dan kelompok ilmu-ilmu umum di pihak lain. Dikotomi ini menyebabkan terbentuknya perbedaan sikap di kalangan masyarakat atau bisa dibilang adanya jarak pemisah antar ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Selain itu, manusia juga sebagai khalifah. Oleh karena itu, manusia diberi kemampuan jasmani dan ruhani yang dapat ditumbuh kembangkan seoptimal mungkin sehingga menjadi alat yang berdaya untuk melaksanakan tugas pokok dalam kehidupan di dunia. Untuk mengembangkan kemampuan dasar jasmani dan rohaniah tersebut, maka pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk menentukan sampai di mana titik optimal kemampuan tersebut dapat dicapai. Akan tetapi, proses pengembangan kemampuan manusia melalui pendidikan tidaklah menjamin akan terbentuknya watak dan bakat. Hidup tidak bisa lepas dari pendidikan karena manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup. Ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup yang mesti diwujudkan, dan itu memerlukan pendidikan untuk memperolehnya. Melalui pendidikan, nilai-nilai ketawitan diharapkan menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, iman, ilmu, dan amal menjadi sasaran utama untuk dikembangkan secara seimbang. Jika tidak, ia akan menghasilkan kehidupan yang timpang. Iman berkait dengan keyakinan, ilmu berkait dengan kognisi dan pengetahuan, dan amal berkait dengan praksis dan realitas keseharian. Jika ditelaah secara historis, ilmu pengetahuan dan teknologi pada awal perkembangannya adalah merupakan sarana untuk mengabdi kepada Yang Maha Kuasa, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa syarat dan dengan nilai-nilai spiritual. Dengan menerapkan sistem pendidikan yang terpadu antara ilmu umum dan ilmu agama, baik dalam konsep maupun penerapannya, diharapkan terbentuk pola pikir yang sesuai dengan ajaran Islam pada diri peserta didik sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Karena sumber dari segala ilmu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama ini pelajaran ilmu pengetahuan hanya disampaikan pada materi pelajaran saja, belum terintegrasi pada muatan-muatan agama sehingga materi yang disampaikan hanya pada materi pokok saja.
Padahal ilmu agama, terutama nilai-nilai tauhid, sangat sesuai dengan materi pelajaran selain pelajaran agama sebagai penanaman akidah. Keterangan tersebut banyak tercatat dalam ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber informasi dan pedoman tingkah laku manusia, terutama umat Islam dalam setiap aktivitasnya. Karena itu dibutuhkan pemahaman yang utuh, yakni yang memahami ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, Al-Quran memuat dan menerangkan tujuan puncak umat manusia dengan bukti-bukti yang sempurna. Tujuan tersebut akan dapat dicapai dengan pandangan realistik terhadap alam, serta dengan melaksanakan pokok-pokok akhlak dan hukum-hukum perbuatan. Syekh Muhammad Rashid Ridho menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan ke bumi untuk menjelaskan esensi agama, yang di dalamnya juga menerangkan tentang Islam sebagai agama fitrah dan selaras dengan rasio, ilmu pengetahuan, serta kata hati. Dalam banyak ayat Al-Quran mengajak untuk mempelajari ilmu-ilmu kealaman, matematika, filsafat, sastra, dan masih banyak bidang keilmuan yang lain. Berikut ini ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan erat dengan pertanian, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama itu ada surat Al-Baqarah ayat 265, kedua surat Ar-Ra'd ayat 4, Al-Kahfi ayat 32 sampai 34, dan Yasin ayat 33 sampai 35. Kemudian ada Al-An'am ayat 141 dengan arti, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan sedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang keenam itu ada surat Al-A'raf ayat 58 dengan arti, dan tanah yang baik, bacaannya yaitu wal baladu tayyibu yahruju nabatuhu bi'idni rabbihi walladhi khabusa la yakhruju illa nakida kadhalika nasariful yati liqaumin yaskurun, yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Terkait dengan sistem pertanian dalam surah yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 265, Allah menjelaskan perumpamaan orang-orang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Diibaratkan sebuah kebun yang berada di dataran tinggi, kemudian disiram oleh hujan lebat sehingga menghasilkan buah hingga 2 kali lipat. Pada ayat kedua tentang pertanian, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 4, Allah menginformasikan lebih lanjut mengenai pertanian, bahwa di bumi terdapat berbagai macam tanah yang saling berdampingan antara satu dengan yang lain. Pada bagian ini tanahnya baik, menumbuhkan tanaman yang berguna bagi manusia, sedangkan di bagian lain tanahnya berpasir, asin, tidak menumbuhkan sesuatu apapun dari tanaman. Muhammad Quraisy Shihab sedikit memberi penjelasan mengenai surat Ar-Ra'd ayat 4, bahwa Allah menginformasikan kepada manusia tentang bumi yang di dalamnya terdapat kepingan-kepingan tanah yang saling berdampingan dengan kualitas yang berbeda. Ada yang tandus, subur, serta ditumbuhi oleh tumbuhan yang berbeda. Ada yang ditanami kebun-kebun anggur, tanaman sawah, dan ada juga perkebunan pohon-pohon kurma dan lain sebagainya. Dan Allah melebihkan itu atas sebagian yang lain, baik dalam segi besar, kecil, warna, dan bentuknya, serta perbedaan lainnya.
Selanjutnya dalam surah keempat yaitu surah Yasin ayat 33-35, dengan kekuasaannya Allah juga menghidupkan bumi yang telah mati dengan menghidupkan biji-bijian atau tumbuhan. Pada surah Al-A'raf ayat 58, Ahmad Mustafa Al-Muradi menjelaskan maksud ayat ini bahwa sesungguhnya bumi itu diantaranya ada yang tanahnya baik pemurah, yang tanamannya keluar dengan mudah dan tumbuh dengan cepat, dengan demikian banyak hasilnya dan enak buah-buahannya. Ada pula di antaranya yang tanahnya buruk, seperti tanah hitam, berbatu, dan tanah tandus yang tanamannya tidak tumbuh karena jumlahnya tidak seberapa kecuali kecuali dengan kesulitan. Kemudian kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Kauliyah dan kauniyah merupakan suatu tanda kekuasaan Allah SWT. Kauliyah yang dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar, baik fenomena alam maupun sosial. Di antara keduanya tidak boleh ada yang bertentangan. Sejauh ini, Al-Quran senantiasa harmonis dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan. Semakin manusia bekerja keras dan mempelajari alam, maka semakin nyata setiap kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Berbagai penemuan di dunia sains modern ternyata telah dikabarkan oleh Al-Quran 15 abad yang silam. Kemudian interkoneksitas dalam memahami ayat-ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam. Alam adalah ayat Allah SWT yang telah tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplorasi dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada kemahakuasaan Allah SWT. Manusia lahir dan kemudian mati adalah siklus alami dalam mata rantai putaran alam semesta. Atas dasar paradigma tersebut, kemunculan kesadaran tentang realitas alam sebagai objek yang harus dieksploitasi dalam rangka mencapai tujuan hedonistis yang sesaat. Alam menjadi laboratorium sebagai tempat uji coba keilmuan ateistik, di mana kesadaran tentang Tuhan atau spiritualitas tidak tampak, bahkan sengaja tidak dihadirkan dalam wacana pengembangan ilmu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fi sabab fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.